Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Ada malam-malam tertentu yang terasa sangat sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tetapi karena hati seperti sedang diajak diam dan mendengar. Di waktu itulah sebagian orang bangun. Bukan karena dunia memanggil, melainkan karena ada rindu yang tidak bisa ditunda. Mereka berdiri dalam gelap, menundukkan kepala, dan memulai kepercakapan yang tidak semua orang pahami. Tahajud tidak pernah meminta disaksikan. Ia tumbuh dalam kesendirian. Dan justru di sanalah nilainya disimpan. Banyak orang mengira tahajud hanya berdampak pada hidup. Padahal, jejaknya sering terlihat jelas saat hidup itu akan berakhir. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ada penerimaan yang tidak dibuat-buat. Seolah seseorang sedang pulang, bukan pergi. Malam ini, sebelum kita memejamkan mata, mari bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Jika Allah memanggil kita nanti, jejak apa yang sedang kita titipkan di malam-malam sunyi ini? Malam adalah waktu yang jujur. Di siang hari, manusia bisa memakai banyak topeng. Tersenyum meski hati lelah, terlihat kuat meski jiwa rapuh. Namun ketika malam turun dan lampu-lampu mulai dipadamkan, yang tersisa hanyalah diri apa adanya. Di waktu inilah tahajud hadir. Bukan sebagai kewajiban yang memaksa, melainkan panggilan yang halus. Tidak semua orang mendengarnya, dan tidak semua yang mendengar sanggup menjawabnya. Bangun di sepertiga malam bukan perkara mudah. Tubuh masih ingin beristirahat, selimut terasa berat, mata menolak terbuka, dan setan selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Besok saja, Allah Maha Pengampun, kamu sudah capek. Namun orang-orang yang setia bangun tahajud tahu satu hal, bahwa tidak semua kebaikan harus terasa ringan. Ada ibadah yang nilainya justru terletak pada perjuangannya. Mereka bangun bukan karena ingin terlihat soleh. Tidak ada kamera, tidak ada pujian. Bahkan keluarga di rumah pun sering tidak tahu. Yang tahu hanya Allah dan hati mereka sendiri. Air wudhu di malam hari terasa berbeda. Lebih dingin, lebih menyadarkan. Seolah setiap tetesnya membersihkan bukan hanya wajah dan tangan, tetapi juga kegelisahan yang menumpuk sepanjang hari. Ketika berdiri dalam sholat tahajud, doa tidak selalu indah. Kadang terbata-bata, kadang hanya isak yang tertahan. Kadang tidak tahu harus meminta apa, selain berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lelah." Dan justru disitulah letak kejujurannya. Tahajud mengajarkan manusia untuk tidak berpura-pura kuat di hadapan Tuhannya. Ia adalah ibadah orang-orang yang berani mengakui kelemahannya. Mungkin karena itu, tahajud tidak menjanjikan dunia secara instan. Tidak semua orang yang rajin tahajud langsung kaya. Tidak semua langsung dimudahkan urusannya. Tidak semua doanya terkabul seperti yang dibayangkan. Namun ada satu hal yang pelan-pelan tumbuh, ketenangan. Orang yang terbiasa bertemu Allah di malam hari, perlahan tidak mudah panik di siang hari. Hatinya belajar bersandar, pikirannya belajar pasrah, dan jiwanya belajar menerima bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Mereka menjalani hidup dengan cara yang mungkin terlihat biasa. Bekerja seperti orang lain, punya masalah seperti orang lain, menangis, kecewa dan lelah seperti manusia pada umumnya. Namun ada perbedaan kecil yang sering tidak disadari. Saat orang lain menggantungkan harapan sepenuhnya pada manusia, mereka sudah terbiasa menggantungkan harapannya pada Allah. Dan kebiasaan ini tidak berhenti di hidup saja. Ia berjalan jauh, sangat jauh. Karena tahajud bukan hanya tentang memulai hari, ia diam-diam sedang menyiapkan akhir. Banyak ulama mengatakan bahwa siapa yang membiasakan diri dekat dengan Allah dalam kesunyian,
Allah akan mendekatkannya dengan ketenangan saat perpisahan. Bukan karena mereka suci, tetapi karena mereka terbiasa berserah. Akhir hidup bukanlah peristiwa yang datang tiba-tiba. Ia adalah rangkuman dari kebiasaan yang panjang, dari doa-doa yang sering dipanjatkan, dari sujud-sujud yang dilakukan saat tidak ada yang melihat, dari air mata yang jatuh tanpa saksi. Orang yang jarang mengingat mati seringkali kaget saat ajal datang. Namun orang yang sering bangun malam sebenarnya sudah sering berlatih pulang. Karena setiap tahajud adalah latihan melepas dunia, meninggalkan kasur, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan keinginan diri, untuk beberapa menit berdiri di hadapan Allah semata. Dan siapa yang terbiasa meninggalkan dunia demi Allah, akan lebih ringan meninggalkan dunia saat Allah memanggilnya. Itulah mengapa banyak orang terdiam ketika melihat akhir hidup para penjaga tahajud. Bukan karena kematiannya dramatis, justru karena ketenangannya terasa jujur. Tidak semua akhir hidup mereka mudah. Sebagian diuji dengan sakit panjang, sebagian diuji dengan kesendirian, sebagian diuji dengan keadaan yang tidak sempurna di mata manusia. Namun ada satu hal yang sering sama. Wajah yang tidak memberontak, hati yang tidak berisik, dan jiwa yang seperti sudah siap. Semua itu bukan datang tiba-tiba di detik terakhir. Ia tumbuh perlahan di malam-malam sunyi yang tidak pernah tercatat manusia. Bab ini bukan untuk membuat kita merasa jauh, bukan untuk membuat kita merasa kecil, tetapi untuk menyadarkan dengan lembut bahwa akhir hidup bukan hanya tentang bagaimana kita mati, tetapi tentang bagaimana kita hidup, terutama saat tidak ada siapa-siapa. Dan mungkin di sanalah tahajud sedang bekerja paling dalam. Ada satu hal yang jarang disadari manusia tentang tahajud. Ia bukan hanya ibadah untuk meminta, ia adalah ibadah untuk bersiap. Banyak orang datang kepada Allah hanya ketika hidup terasa sempit, saat doa terasa mendesak, saat air mata sudah tidak bisa ditahan. Namun orang yang setia bangun tahajud datang bahkan ketika hidupnya sedang baik-baik saja. Dan justru disitulah letak kedewasaannya. Tahajud mengajarkan hati untuk tidak bergantung pada keadaan. Baik saat lapang maupun sempit, hubungan dengan Allah tetap dijaga. Dan hubungan yang dijaga dalam waktu lama akan terasa akrab saat perpisahan. Allah sendiri memberi isyarat tentang keistimewaan malam. Dalam Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang bangun di sepertiga malam. Allah menyebut mereka bukan dengan nama, melainkan dengan sifat yang sangat indah. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun. Perhatikan, bukan hanya sholatnya yang disebut, tetapi juga istighfarnya. Artinya, orang-orang yang rajin tahajud bukanlah orang yang merasa paling benar. Justru mereka yang paling sadar bahwa dirinya penuh kekurangan. Mungkin karena itulah, Allah membersihkan hati mereka pelan-pelan. Bukan dengan cara keras, tetapi dengan kelembutan yang terus-menerus. Hati yang sering menangis di hadapan Allah tidak mudah keras saat diuji. Ia tidak banyak bertanya, "Kenapa aku?" Ia lebih sering bertanya, "Apa yang engkau inginkan dariku?" Dan sikap inilah yang kelak terlihat jelas di akhir hidup. Banyak orang takut mati bukan karena kematian itu sendiri, tetapi karena tidak siap berpisah dengan dunia. Takut meninggalkan harta, takut meninggalkan jabatan, takut meninggalkan keluarga, takut kehilangan kendali. Namun orang yang terbiasa bangun tahajud sudah sering melepaskan kendali itu. Setiap malam ia belajar menyerahkan, belajar berkata, "Ya Allah, Engkau lebih tahu." Maka ketika ajal datang, hati mereka tidak terkejut, karena rasa berserah itu sudah lama dilatih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberi gambaran yang menenangkan tentang orang-orang yang dekat dengan Allah. Beliau bersabda bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Bukan karena orang beriman selalu menderita, tetapi karena hatinya tidak terikat penuh pada dunia. Tahajud membantu hati itu.
melepaskan ikatan demi ikatan, mengendurkan cinta berlebihan pada hal-hal yang fana. Dan saat cinta kepada dunia melemah, rindu kepada Allah menguat. Banyak orang menyangka bahwa husnul khotimah hanya soal ucapan di detik terakhir. Padahal, ia adalah buah dari kebiasaan panjang. Apa yang sering kita lakukan, itulah yang paling mudah muncul saat kesadaran melemah. Orang yang lisannya terbiasa dengan zikir lebih mudah menyebut nama Allah di akhir hidup. Orang yang hatinya terbiasa dengan doa lebih mudah tenang saat dipanggil. Dan tahajud adalah tempat latihan terbaik untuk itu. Di sana, manusia belajar menyebut nama Allah tanpa distraksi, tanpa tergesa, tanpa ingin dilihat. Hanya Allah dan dirinya sendiri. Itulah sebabnya banyak kisah tentang orang-orang yang wafat dengan tenang ternyata memiliki satu kebiasaan yang sama. Mereka menjaga sholat malam meski tidak selalu sempurna. Bukan berarti mereka tidak takut mati. Mereka tetap manusia. Namun, rasa takut itu tidak menguasai. Ia berada di tempat yang seimbang. Takut yang membuat hati tunduk, bukan takut yang membuat hati kacau. Dan keseimbangan inilah yang Allah jaga hingga akhir. Allah tidak menjanjikan bahwa orang yang rajin tahajud akan wafat tanpa rasa sakit. Tidak juga menjanjikan kematian yang mudah secara fisik. Namun, Allah menjanjikan sesuatu yang lebih dalam, ketenangan jiwa. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Ayat ini bukan hanya tentang akhir, ia adalah tentang proses, tentang jiwa yang dilatih agar tenang jauh sebelum kematian datang. Dan tahajud adalah latihan paling sunyi namun paling efektif. Bab ini bukan ingin membuat kita merasa jauh dari standar itu, bukan pula membuat kita merasa kecil. Justru sebaliknya, ia ingin berkata dengan lembut bahwa pintu itu masih terbuka. Tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu setiap malam. Satu malam yang jujur lebih bernilai daripada 1000 niat yang ditunda. Karena Allah tidak melihat seberapa sering kita bangun, tetapi seberapa sungguh kita kembali. Dan siapapun yang mulai melangkah di malam hari, sesungguhnya sedang dipersiapkan Allah untuk pulang dengan cara yang indah. Dan ketika seseorang mulai melangkah di malam hari, sesungguhnya Allah tidak hanya melihat langkah itu, Allah menyiapkan dampaknya. Dampak yang tidak selalu terasa cepat, tidak selalu terlihat jelas, namun pelan-pelan ia muncul dalam bentuk yang paling halus, perubahan pada hati. Orang yang menjaga tahajud biasanya tidak berubah menjadi manusia yang merasa lebih baik dari orang lain. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih tenang, lebih rendah hati, lebih sedikit berbicara tentang dirinya, dan lebih banyak menyerahkan urusan kepada Allah. Ketenangan ini bukan ketenangan kosong. Ia lahir dari keakraban. Seperti seseorang yang sering bertemu, maka saat berpisah pun tidak terasa asing. Dan keakraban itulah yang kelak terlihat menjelang akhir hidup. Banyak orang mengira tanda akhir yang baik harus selalu besar dan menggetarkan. Padahal seringkali tandanya justru sangat sederhana. Wajah yang tidak tegang, tatapan yang tidak liar, ucapan yang tidak memberontak. Ada orang yang di detik-detik terakhir hidupnya masih sempat memohon ampun dengan pelan, masih sempat menggerakkan bibir menyebut nama Allah, masih sempat menenangkan orang-orang di sekitarnya, padahal dialah yang sedang berpamitan. Ini bukan keajaiban mendadak. Ini buah.
buah dari hati yang sudah lama dilatih untuk tenang di hadapan Allah, buah dari malam-malam ketika dunia ditinggalkan sejenak dan Allah dijadikan satu-satunya tujuan. Tahajud membiasakan seseorang untuk berdiri tanpa sandaran, tanpa tepuk tangan, tanpa jaminan apapun, selain keyakinan bahwa Allah mendengar. Dan orang yang terbiasa merasa didengar oleh Allah tidak terlalu haus untuk didengar manusia. Maka menjelang akhir hidupnya, ia tidak sibuk memastikan namanya dikenang. Ia lebih sibuk memastikan hubungannya selesai dengan baik. Ada satu hal menarik yang sering disaksikan para ulama dan orang-orang yang mendampingi jenazah, bahwa sebagian orang wafat dalam keadaan pasrah yang indah, bukan pasrah yang putus asa, tetapi pasrah yang matang. Seperti seseorang yang tahu tugasnya sudah ia jalani semampunya, dan kini ia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tahajud mengajarkan pasrah seperti itu. Setiap malam seseorang belajar mengerjakan ibadah tanpa jaminan hasil yang langsung terlihat. Ia sholat, ia berdoa, lalu ia tidur kembali, menyerahkan segalanya kepada Allah. Latihan kecil ini diulang bertahun-tahun. Dan saat kematian datang, hati itu sudah tidak asing dengan konsep menyerah. Itulah mengapa banyak orang yang rajin tahajud terlihat lebih siap menghadapi ajal. Bukan karena mereka tahu kapan akan mati, tetapi karena mereka sudah berdamai dengan kemungkinan itu. Mereka tidak hidup dalam ketakutan berlebihan. Mereka juga tidak hidup dalam kelalaian. Mereka hidup di tengah-tengah, sadar bahwa hidup ini sementara, namun tetap dijalani dengan tanggung jawab. Dan keseimbangan inilah yang membuat akhir hidup mereka terasa berbeda. Bukan berarti tanpa air mata, bukan berarti tanpa rasa sakit, tetapi ada ketenangan yang tidak bisa dibuat-buat. Seringkali orang-orang di sekelilingnya lah yang justru menangis lebih keras, sementara ia yang sedang menuju perpisahan tampak lebih siap. Seolah hatinya berkata, "Aku sudah sering bertemu, aku hanya sedang datang lebih dekat." Bab ini bukan sedang menjanjikan kepastian. Tidak ada manusia yang bisa memastikan akhir hidupnya. Namun Islam mengajarkan kita untuk berharap dengan amal, bukan dengan angan-angan. Dan tahajud adalah salah satu amal yang paling jujur, karena ia dilakukan saat tidak ada yang memaksa, saat tidak ada yang mengawasi, saat hanya niat yang bekerja. Allah Maha Adil. Apa yang dilakukan dalam kejujuran akan dibalas dengan kejujuran pula. Maka jika seseorang jujur mendekat di malam hari, Allah akan jujur mendekat di akhir perjalanannya. Bab ini ingin mengajak kita berhenti sejenak, bukan untuk merasa takut, tetapi untuk merasa dipanggil. Dipanggil untuk mulai menata hubungan dengan Allah sebelum waktu menata itu habis. Tidak perlu menunggu menjadi orang baik sepenuhnya. Tidak perlu menunggu hidup rapi tanpa dosa. Karena tahajud justru sering dimulai oleh orang-orang yang sadar bahwa dirinya belum pantas. Dan mungkin kesadaran itulah yang paling Allah cintai. Jika malam ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk terbangun, itu bukan kebetulan, itu undangan. Undangan untuk berbicara sebelum tiba saat di mana kita hanya bisa diam. Dan siapa yang memenuhi undangan itu dengan tulus, pelan-pelan akan merasakan bahwa Allah sedang menyiapkannya untuk sebuah pertemuan yang tidak menakutkan. Dan pada akhirnya, semua perjalanan akan sampai pada satu titik yang sama. Tidak ada yang bisa mempercepatnya, tidak ada yang bisa menundanya. Yang berbeda hanyalah bagaimana kita tiba di sana. Sebagian orang tiba dengan hati yang gaduh. Sebagian tiba dengan penyesalan yang belum selesai. Namun ada pula yang tiba dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dan seringkali ketenangan itu tidak lahir di detik terakhir. Ia dibangun jauh sebelumnya, di malam-malam sunyi yang tidak tercatat sejarah, di waktu-waktu ketika seseorang memilih bangun, sementara dunia memilih tidur. Tahajud tidak menjanjikan hidup tanpa luka. Ia juga tidak menjanjikan akhir tanpa sakit. Namun ia menjanjikan sesuatu yang jauh lebih berharga.
hati yang siap, siap menerima, siap menyerah, siap pulang. Allah berfirman tentang jiwa yang telah sampai pada ketenangan itu dengan panggilan yang sangat lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini bukan hanya tentang kematian, ia adalah tentang perjalanan panjang sebuah jiwa yang belajar tenang jauh sebelum ajal datang. Dan salah satu jalan menuju ketenangan itu adalah membiasakan diri berdiri di hadapan Allah saat dunia sedang sunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, tetap bangun di malam hari hingga kakinya bengkak, padahal dosa beliau telah diampuni. Ketika ditanya mengapa beliau tetap melakukannya, beliau menjawab dengan kalimat yang sederhana namun dalam maknanya. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Tahajud adalah bahasa syukur yang paling jujur. Bukan syukur karena hidup selalu mudah, tetapi syukur karena masih diberi kesempatan kembali. Dan siapapun yang terbiasa kembali, tidak akan asing saat benar-benar dipanggil pulang. Bab ini tidak sedang berkata bahwa orang yang rajin tahajud pasti lebih baik dari yang lain. Tidak, kebaikan bukan milik satu amalan saja. Namun bab ini ingin mengingatkan dengan lembut bahwa ada ibadah yang bekerja sangat dalam, meski jarang dibicarakan. Ia memperbaiki hubungan, bukan hanya di awal kehidupan, tetapi juga di ujungnya. Mungkin itulah mengapa tahajud sering terasa berat. Karena ia bukan ibadah untuk pamer. Ia ibadah untuk mempersiapkan pertemuan. Pertemuan yang tidak bisa kita hindari. Pertemuan yang akan datang entah kapan. Dan pertemuan itu akan terasa sangat berbeda bagi mereka yang sudah sering mengetuk pintunya di malam hari. Jika hari ini kita masih diberi umur, itu berarti Allah masih memberi ruang. Ruang untuk memperbaiki, ruang untuk mendekat, ruang untuk memulai meski terlambat. Tidak perlu menunggu menjadi suci, tidak perlu menunggu hidup rapi. Datanglah apa adanya, dengan mata yang berat, dengan hati yang lelah, dengan doa yang sederhana. Karena Allah tidak menunggu kesempurnaan. Allah menunggu kejujuran. Dan tahajud adalah salah satu tempat paling jujur yang bisa kita datangi. Jika malam ini Allah membangunkanmu, jangan anggap itu kebetulan. Mungkin itu caranya berkata, aku masih ingin berbicara denganmu. Dan jika suatu hari nanti Allah memanggil kita dari dunia ini, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak asing dengan suara itu. Karena kita sudah sering mendengarnya dalam sunyi. Sebelum video ini berakhir, izinkan satu ajakan yang lahir dari cinta, bukan paksaan. Jika renungan ini mengetuk hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan kepada orang yang kamu sayangi. Siapa tahu ia menjadi sebab seseorang mulai bangun di malam hari. Dan jika kamu ingin terus ditemani oleh renungan-renungan yang menenangkan jiwa, yang mengingatkan dengan lembut, yang mengajak pulang tanpa menghakimi, dukunglah channel ini dengan 1 subscribe, 1 like, 1 komentar doa. Karena mungkin di antara jutaan penonton, ada satu hati yang tersentuh dan satu tahajud yang lahir malam ini. Dan siapa tahu, di sanalah Allah menulis kebaikan yang kelak kita butuhkan di akhir perjalanan.